Halo semuanya, selamat sore, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Circus sore ini. Saya percaya hal-hal yang baik Tuhan akan terus berikan dalam perjalanan setiap kehidupan kita. Sehingga di bulan yang baru ini bagi kita, kita percaya bahwa masa muda kita, bahkan semua hal yang terhubung dengan hidup kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, kita tidak melakukannya sendirian. Tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Saya percaya gak satu orang pun di antara kita lepas dari pergumulan, mungkin persoalan atau tantangan. Tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita, kita patut bersyukur. Karena Tuhan kita luar biasa. Dia akan selalu memberi yang terbaik buat kita. Mungkin pertolongan, mungkin jawaban doa, mungkin saudara mau bicara soal keluarga, orang tua, mungkin mau bicara tentang financial keluarga saudara, kehidupan saudara, persahabatan, relationship, hubungan, apapun itu namanya. Kita setuju bahwa Yesus adalah solusi dan satu-satunya jalan terbaik di hidup kita. Dan sore ini kita beribadah, kita patut bersyukur karena di tempat ini, saya percaya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Saudara bisa bayangkan sore ini, kalau saudara punya kesempatan untuk memiliki atau membangun sebuah stadion yang besar. Menurut saudara, kalau saudara punya kesempatan nih ya, memiliki dan membangun sebuah stadion yang besar nih, kira-kira tahu nggak saudara, unsur apa yang paling penting yang harus ada di stadion itu? Ada yang bisa jawab unsur apa yang paling penting? Lampu. Lampu, iya. Lighting. Tempat duduk, comfortable, kenyamanan. Rumput, bisa banget. Apalagi kalau lapangan sepak bola. Stadion sepak bola. Atap. Fondasi dasar, yes. Service. Parkir. Dahsyat. Semuanya benar. Tetapi nggak ada yang menyebut satu unsur ternyata yang begitu penting banget. Uang pasti. Penting banget ya untuk sebuah stadion. Apa bro? Security. Tapi satu yang penting, air. Baru mau ngomong kayak keluar. Baru mau ngomong ya. Air. Gini saudara. Tahukah saudara bahwa stadion di mana yang punya toiletnya, baik toilet untuk berdiri atau kloset duduknya, terbanyak di dunia? Stadion mana yang toiletnya nih, baik toilet untuk berdiri atau kloset duduknya, terbanyak di dunia? Emirates. Lebak Bulus, kacau. Adanya di Wembley Arena, Inggris. Kapasitas bangkunya 90.000 orang. WC-nya, toiletnya, baik yang berdiri sama yang duduk, jumlahnya 2.750. 2.750. Bandingkan dengan Gelora Bung Karno. Kapasitas sama ya, teman-teman apalagi yang skateboarding nih. Setiap Selasa Kamis di sana, tapi saya yakin pasti nggak tahu berapa jumlahnya. Saya juga cari tahu, saya dapat nih. Ternyata Gelora Bung Karno bukan kompleks Senayan ya, hanya Gelora Bung Karno fasilitasnya 90.000 kursi, toiletnya ada 120. Iya banget kan? Parah habis. Nah sekarang saya tanya sama saudara, tahu nggak saudara, toilet mungkin kelihatannya paling nggak penting, kayaknya paling jorok, orang buang air kecil, air besar di sana. Tapi tahukah saudara bahwa saat kapankah toilet di stadion itu paling sering digunakan secara bersama-sama? Apalagi kalau pertandingan bola, saat pas kapan? Half time, lagi break, benar gak Yas? Berapa lama break bola? 15 menit. Dari menit pertama sampai menit ke-15 itu tiap beberapa detik, tiap menit toilet itu digunakan bersama-sama. Dan saudara kebayang, setiap orang yang menggunakan toilet, buang air kecil, buang air besar, terakhirnya dia perlu apa? Perlu air. Sebab kalau nggak ada air, kacau balau. Orang cari alternatif, rumput dan mobil yang ada. Artinya apa? Mulai sembarangan. Kalau mereka udah mulai sembarangan, tadi Raben bilang salah satu kenyamanan,
Kalau orang udah kencing sembarangan nih, percaya deh, hanya masalah waktu. Yang tempat tadinya nyaman, bakal nggak nyaman. Air kelihatannya sepele. Saudara bayangin, Gelora Bung Karno. Apalagi nanti Indonesia Belanda tanggal 7 Juni. Itu kalau lagi half time, terus orang kencing semua sama-sama, atau mungkin buang air besar sama-sama. Bayangin 90.000 orang, kapasitasnya cuma ada 100 lebih toiletnya. Dibanding Wembley sampai ada 2.000 lebih. Nah pertanyaannya begini, menurut saudara, stadion seperti Wembley yang punya toiletnya banyak nih, dan ternyata half time 15 menit, kalau orang pergi ke toilet dan akhiri liburan mereka di toilet sama-sama, mereka perlu air. Kira-kira menurut saudara, berapa banyak air yang perlu dimiliki oleh stadion Wembley untuk menyediakan selama 15 menit orang-orang pada pakai toilet? Saudara tahu nggak? Berapa liter yang diperlukan untuk menyediakan kebutuhan air selama half time 15 menit? 2.250.000 liter air. Sekarang pertanyaannya, menurut saudara simpen di mana tuh air sebanyak itu? 2.250.000 liter air. Dan kalau kamar mandi saya, kalau misalkan habis saya pakai nih, terus saya flush kan, untuk flush yang keduanya butuh beberapa menit, betul nggak? Saudara bayangin, kalau Wembley model sistemnya kayak kamar mandi saya, airnya perlu beberapa menit dulu untuk nunggu. Pasti bakal berantakan, bakal nggak nyaman. Jadi artinya, dia tiap detik, tiap saat, setiap orang yang menggunakan 2.000 lebih kamar mandi itu harus memompa air dengan tenaga yang kuat untuk beresin sisa-sisa kita. Tampungnya di mana? Karena kalau saudara ke Wembley, saya pernah ke sana, saya nggak pernah lihat di stadion itu ada penampungan air yang gede. Cuma ada stadion yang gede, penampungan airnya nggak ada. Nggak mungkin juga stadion minta supply dari perusahaan air delivery. Kenapa? Karena kalau saudara supply delivery air sebanyak 2.250.000 liter, saudara perlu 280 truk tangki air setiap 5 menit selama 7 jam. Jadi artinya nggak mungkin itu terjadi. Saudara tahu dia nyimpennya di mana stadion itu? Ternyata dia nyimpennya di bawah stadion. Dia nyimpennya di bawah stadion, tangkinya ada 3 tangki. 3 tangki yang gede banget, satu tangkinya nampung 750.000 liter air. Jadi 3 tangki totalnya 2.250.000 liter air. Saudara tahu nggak kenapa dia taruh tangkinya di bawah stadion? Dia taruh tangkinya di bawah stadion karena tangki itu nggak mungkin bisa sebanyak itu disuplai oleh perusahaan air. Artinya tangki itu ditanam 80 meter di bawah stadion, supaya melalui tangki itu dia bisa nyedot air dari sumbernya. Artinya begini, stadion Wembley ini yang saudara tadi kasih tahu semuanya, unsur-unsur penting termasuk fondasi, semuanya benar. Nggak mungkin ada bangunan tanpa fondasi, setuju nggak saudara? Gelora Bung Karno juga ada fondasi. Kita bisa bilang begini, ya iyalah, Gelora Bung Karno toiletnya dikit, kan dibangunnya zaman dulu. Benar, kurang teknologi, lack of information bisa jadi. Tapi saudara dan saya hari ini, kita generasi muda bukan yang hidup di zaman Gelora Bung Karno dibangun. Sorry nih saya mau ngomong sama saudara. Hidup kita hari ini, kita bukan hanya bicara soal fondasi iman. Kita bukan hanya lagi bicara tentang, oh stadion perlu bangku. Ya iyalah, gimana ada stadion tanpa bangku, betul nggak? Nggak mungkin juga ada stadion tanpa lampu. Hal yang sama hari ini kita hidup dalam perjalanan kehidupan masa muda kita. Kita nggak mungkin ada hari ini tanpa orang tua kita. Setuju nggak saudara? Terserah deh kita nilai orang tua kita modelnya kayak apa, tapi tanpa orang tua kita, kita nggak mungkin ada di dunia ini. Nggak mungkin lah kita kesini nggak pakai baju.
Baju, pakaian menjadi salah satu kebutuhan kita. Tapi seringkali kita mesti paham hari ini ada sesuatu yang begitu penting dan sangat penting dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Bukan hanya sekedar kita datang ke gereja. Bukan hanya sekedar kalau orang tanya, Sob, lu percaya Tuhan? Iyalah, gue percaya Tuhan. Gue circus family lagi. Tanggung jawab yang kita miliki. Saudara-saudara setuju nggak bahwa hidup saudara diciptakan Tuhan luar biasa? Yang setuju katakan amin. Bisa katakan pada kiri kanan, katakan hidupmu tuh luar biasa banget. Terserah hari ini saudara bercermin dan berkata tentang diri saudara seperti apa. Tapi Alkitab katakan, Tuhan semuanya itu menjadikan milik kepunyaannya, ciptaannya sempurna. Artinya hidup saudara sempurna. Tapi memang ada sesuatu yang perlu kita miliki lebih dari standar yang ada. Sebabnya hari ini saya mau bicara tentang faith catalyst. Katalisator. Katalis adalah sumber eksternal yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Kalau saudara naik motor, keket pasti naik motor, helmnya tadi culture banget ya. Helmnya sih sebenarnya biasa banget, cuma karena Google ditaruh di situ jadi keren helmnya. Gak apa-apa, itu namanya kreatif. Ada yang pakai aja. Saudara tahu, kalau saudara naik motor nih, dengan zaman ekonomi, Raben sempat ngeluh soal Vespanya yang boros. Sekarang orang kalau punya kendaraan bermotor atau mobil, salah satu untuk hal yang membuat keadaan bensinnya menjadi ekonomis, dia perlu apa? Katalisator yang dicemplungkan ke dalam tangki bensin. Sumber eksternal dimasukkan ke dalam tangki bensin, tujuannya adalah untuk hal yang baik, supaya kendaraannya mudah-mudahan melalui teknologi ini nggak makin boros. Itu namanya katalisator. Saudara datang ke sini, saya nggak bicara iman sama saudara. Saudara datang ke sini karena saudara percaya, saudara punya Tuhan dan Tuhan memiliki hidup saudara. Ada amin. Amin. Tapi perlu sumber eksternal, perlu sesuatu dari luar yang kita miliki di hidup kita, supaya iman yang kita miliki bisa menjadikan sesuatu di hidup kita. Mungkin kekuatan, mungkin harapan, mungkin kesembuhan, mungkin pemulihan, mungkin pertobatan. Iman itu diberikan kepada kita untuk kita bisa memiliki sesuatu. Tetapi iman itu tidak pernah bisa bekerja dengan sendirinya. Harus ada sesuatu dari luar. Itu sebabnya kalau saya cerita pada Jumat kemarin saudara datang, kisah tentang Yesus sempat kagum. Yesus sampai heran. Yesus heran, kagum. Heran atau kagum artinya ada unsur kekagetan. Heran atau kagum artinya ada unsur yang nggak disangka, tiba-tiba terjadi. Surprise. Kagum dan heran. Dan ternyata Yesus sampai heran dan kagum atas kejadian seorang perwira di Kapernaum. Seorang perwira bukan pengikut Yesus, apalagi percaya Yesus. Enggak. Tetapi dia justru orang yang lagi ngejajah bangsa Yahudi. Dia bangsa Roma. Tapi waktu dia tahu pembantunya lagi sakit, tiba-tiba apa? Dia punya rasa sayang sama pembantunya. Tiba-tiba dia jadi apa? Bermurah hati. Dia rindu pembantunya disembuhkan. Mungkin orang lihat dia, orang jahat banget ngejajah. Tapi ternyata hatinya bisa menjadi baik. Katakan kepada kiri kananmu, orang tuh jahat gak pernah selamanya. Katakan kepada kiri kanan, orang jahat gak pernah selamanya. Tenang aja, tenang. Haleluya. Amin. Dan saudara tahu nggak? Waktu dia tahu pembantunya sakit, dia dengar ada orang yang hebat nih. Kemana-mana dia pergi, dia melakukan mujizat, namanya Yesus. Sorry nih saudara, bahasanya nih, bagi perwira Romawi itu, nyuruh Yesus, panggil Yesus mah gampang. Kenapa? Karena dia punya kuasa otoritas lagi ngejajah. Tetapi Alkitab katakan dalam Matius 8 dari ayat yang kelima, dia nggak panggil Yesus. Dia cari, dia hampiri Yesus, bahkan dia begging, dia minta tolong sama Yesus untuk pembantunya yang sakit lumpuh disembuhkan. Dan ternyata Yesus emang baik. Yesus berkata, oh tenang aja, saya bakal datang ke rumah kamu. Tapi perwira ini kata, enggak. Mungkin dia panggil Yesusnya bro, nggak usah sampai datang lagi, santai aja. Karena saya percaya, perwiranya bilang gini ayat 10, bro, katakan sepatah kata aja. Katakan aja dari
saya nggak layak, karena saya ini sebenarnya orang jahat. Tapi saya percaya Anda sanggup melakukan yang terbaik. Katakan sepatah kata saja, maka pembantu saya yang di rumah pasti sembuh. Waktu Yesus mendengar itu, Alkitab katakan Yesus kaget banget. Ayat yang ke-10, katakan sama-sama, kita baca 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara apa? Ya ampun saudara, banyak orang percaya Yesus hari itu, tapi Yesus sampai bilang gini, sadis nih orang ini. Saya nggak pernah ketemu orang yang imannya kayak lo pada, katanya. Sebenarnya Yesus kayak ngomong gitu. Ini orang nggak percaya, bukan pengikut saya, tapi imannya kacau habis. Dia cuma bilang gini, katakan sepatah kata. Jujur aja nih, kalau dia ngomong mungkin ke orang banyak, jujur aja nih kalau gue boleh ngomong, lu pada ikut gue selalu, tapi gue nggak pernah jumpai di antara kalian yang imannya seperti orang ini. Luar biasa. Dan itu membuat Yesus heran. Dan ternyata iman atau kepercayaan adalah hal yang selalu diperhatikan oleh Yesus. Saya berdoa nih buat kita keluarga Circus Church. Hopefully, saya percaya pasti terjadi. Sepanjang bulan Juni, kita selalu bisa membuat heran Tuhan dan membuat kagum Tuhan karena kepercayaan yang kita miliki kepadanya. Amin. Kalau saudara mau rela untuk percaya kehendak Tuhan yang akan terjadi di hidup saudara, dan saudara mau melakukannya, maka di saat itulah kuasa Tuhan berjumpa dengan hidup saudara. Artinya begini, segala sesuatu yang menjadi tantangan di hidup saudara, segala sesuatu yang hari ini menjadi tantangan hidup saudara, dan saudara tahu itu bisa membawa perubahan positif buat saudara, dan saudara mau melakukannya, maka kemungkinan besar bulan Juni ini lebih dahsyat daripada bulan kemarin. Mungkin bicara soal disiplin. Kalau kita tahu selama ini kita lack of disiplin, kita kurang disiplin, tapi kita percaya disiplin, kalau kita disiplin dan kita percaya hal ini membawa perubahan positif sama kita, dan kita mau melakukannya, maka saya percaya hal yang saudara anggap menjadi kekurangan buat saudara akan terjadi perubahan. Hal itu mendatangkan kebaikan buat saudara di bulan ini. Kalau saudara tahu bahwa Circus Church di tempat ini, saudara datang beribadah, saudara katakan, aneh loh, kayaknya di Circus Church gue ngalamin rohani gue bukan hanya bertumbuh, tetapi ada hal-hal sehari-hari yang berubah. Sekarang malah mungkin bisa dibilang, gue nih kok lama-lama jadi kayak marketingnya Circus Church ya. Kayaknya dulu ngomong gereja malu banget deh, tapi sekarang setiap ketemu orang tiba-tiba spontan, kalau ke gereja, dong datang ke Circus Church. Ada perubahan. Kalau saudara tahu bahwa Circus Church membawa kebaikan buat saudara, dan saudara mau setia untuk bertumbuh di sana dan melakukannya, maka kemungkinan besar kebaikan yang saudara terima kemarin bulan ini akan bertambah. Setiap tantangan yang saudara tahu membawa perubahan positif buat saudara, dan saudara mau melakukan, maka saudara akan menyadari betul bahwa ternyata benar kata kita, bukan hanya soal perkara yang besar, tapi barang siapa setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan menghargai dan memberikan segala sesuatunya dalam tanggung jawab yang besar. Ada amin? Perbuatan saudara dan saya semuanya tercatat oleh Tuhan. Banyak orang ikut Yesus hari itu, tapi Yesus katakan, sorry nih, yang ini nih baru saya jumpai. Bahkan dia menunjukkan sesuatu yang kalian gak punya. Ini tantangan buat kita. Kalau kita lihat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15, kita akan lihat di multimedia di depan, dan kita akan baca sama-sama Efesus 1 ayat yang ke-15. Efesus 1 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang apa? Kasihmu terhadap semua. Perikop ini bicara doanya Paulus bagi jemaat Efesus.
Paulus berdoa begini, aduh, setelah aku mendengar imanmu kepada Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, Paulus berdoa karena jemaat di Efesus hari itu bukan hanya memiliki iman, tapi mereka memiliki perbuatan. Iman dan perbuatan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Yang setuju katakan amin. Bisa katakan pada kiri kanan, jangan hanya beriman, tapi belajar berbuat. Katakan pada kiri kanan. Dahsyat, dahsyat, puji Tuhan. Penting banget, haleluya. Ini penting banget. Saudara kebayang nggak? Kalau perwira Kapernaum tadi gini, perwira Kapernaum itu kan pembantunya sakit. Terus dia tiba-tiba jadi kesian nih. Terus dia bilang di hati dia, oh enggak. Ada yang sembuhin kok, ada yang bisa sembuhin, namanya Yesus. Tapi kalau dia nggak pergi nyamperin Yesus, mujizat terjadi nggak? Nggak. Dia nggak hanya percaya, tapi dia melangkah. Dia lakukan sesuatu. Saudara nggak bisa bilang, oh sekarang sirkus ya, nggak apa-apa, yang penting gue doain buat teman-teman gue yang ke sirkus, tapi gue nggak bisa datang nih, males. Ya, kemungkinan besar, saudara jadi kurang punya kekuatan, kurang terima sesuatu yang baru. Karena di tempat ini bukan tentang saya atau teman-teman yang lain. Ini tentang Tuhan sendiri yang akan memberikan sesuatu yang paling pas. Pokoknya kalau Tuhan kasih sopan, yang nggak nyakitin saudara. Saudara pasti diberkati. Tuhan baik banget. Emang di tempat ini kita nggak ditugasi untuk menjudge orang yang lain. Tapi di tempat ini kita datang masuk dari pintu itu sebagai orang yang merdeka. Karena kita tahu tempat ini penuh belas kasihan. Dan kita lakukan. Saudara, kalau saudara rela untuk belajar tetap percaya kepada kehendak Tuhan dan mau melakukannya, maka kemungkinan besar saudara nggak akan rela kebenaran itu digantikan oleh apapun. Amin. Kalau saudara mau belajar mengisi sepanjang bulan Juni ini hal-hal yang baik di hidup saudara, tidak digantikan dengan kekacauan. Kata Alkitab nih, ada prinsip, ada hukum. Karena pada akhirnya saya mau bicara ini. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Kalau saudara belajar selalu rela mau percaya, rela untuk tidak menggantikan kebenaran dengan apapun, hal-hal yang jadi tantangan buat saudara, saudara mau melakukan, maka Efesus 1 katakan ayat yang ke-18 sampai 20 berkata demikian. Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan 2:3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Baca sama-sama apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi apa? Orang-orang kudus. Ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan apa? Kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 18 tadi katakan apa? Paulus berdoa, salah satu inti dari harapan yang kenapa Paulus berdoa adalah supaya jemaat di Efesus selalu mengerti pengharapan apakah yang ada dalam panggilan. Ibadah sirkus ini menyediakan kepada saudara dan saya sebuah pengertian untuk berkata kepada diri kita masing-masing, brother, sister, jangan nyerah, belajar setia, Tuhan selalu indah pada waktunya. Circus Church menyediakan saudara informasi untuk saudara dan saya bisa berkata, oh ya, saya mesti belajar sabar, sebab Tuhan tidak pernah salah waktunya di hidup saya. Oh ya, kenapa saya harus mengampuni? Karena membalas bukan yang Tuhan. Oh ya, kenapa saya harus belajar berbelas kasih? Oh ya, kenapa saya harus belajar menunjukkan jalan yang baik? Karena yang saya harapkan, walaupun mungkin ada godaan, walaupun ada tantangan, walaupun mungkin ada banyak kesusahan, tapi kuasanya, pertolongannya nyata di hidup. Maka saudara, kemungkinan besar, dan saya percaya akan terjadi, kita bisa punya hidup seperti perwira di Kapernaum itu. Sepanjang bulan Juni kita menyenangkan Tuhan. Efesus 3 ayat yang ke-17. Efesus 3 ayat yang ke-17.
Dan inilah yang dimaksud dengan kedewasaan rohani. Sama-sama katakan kedewasaan rohani. Katakan pada kiri kananmu, kedewasaan rohani. Kedewasaan. Ayat yang ke-17 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam apa? Di dalam hatimu. Dan perhatikan apa, sama-sama kita baca. Dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya rindu Circus kita semua bukan hanya beriman, tapi firman-Nya. Pelajaran-pelajaran yang mendorong kita untuk tetap percaya melakukan yang baik menjadi dasar berakar kuat di hidup kita. Sehingga kita bukan hanya percaya Yesus, tetapi kita melakukan kehendak Yesus. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24 katakan demikian. Ini penting kita akan baca Matius 7 ayat yang ke-24. Matius yang 7 ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang apa? Katakan bijaksana. Yang mendirikan apa? Mendirikan rumahnya di atas batu. Katakan pada kiri kanan, sepanjang bulan Juli ini tetap bijaksana. Tetap bijaksana. Katakan sepanjang bulan Juli ini tetap bijaksana. Amin. Karena apa? Karena apa? Perhatikan ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-26 katakan demikian. Ayat yang ke-26. Matius 7 ayat 26. Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan apa? Orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sebelum saya tutup sore hari ini, faith katalis, katalis iman yang kita perlu miliki di hidup kita, untuk bukan hanya percaya, tapi bisa melakukan, sehingga kita jadi bijaksana, nggak jadi orang yang bodoh. Yang kita perlukan adalah prinsip. Sama-sama katakan prinsip. Prinsip bukan hukum. You can break the law. Kita bisa melanggar. Prinsip bukan konsep. Prinsip bukan penciptaan. Prinsip adalah hasil penemuan dari sebuah perjalanan. Kita semua tahu yang namanya hukum Archimedes. Saya sih agak-agak nggak ngerti fisika ya. Mungkin kita sama kan. Kasih yang lain-lain aja kayak gue kalau matematika gue jujur aja deh. Ini kalau khotbah oke lah. Kalau matematika agak-agak kasih extra aja deh. Kasih Cramer's 5 aja deh. Kita mundur aja kalau matematika fisika. Kaca. Hukum Archimedes kan bicara tentang apa sih? Ya saya berat, volume dan lain-lain lah ya. Ngapung lah, tete bengek yang lainnya lah. Pokoknya begitu lah. Itu prinsip. Tapi Archimedes ngeciptain hukum itu. Kenapa? Dia mulai waktu dia dikasih apa? Mahkota emas. Saking penasaran dia pengen tahu nih mahkota emas asli atau enggak, makanya dia coba. Dia coba aja, dia iseng, dia coba. Ternyata dia temukan sebuah penemuan dari pengalamannya. Dan hukum itu sampai hari ini, prinsip itu tetap berlaku. Prinsip bukan ciptaan. Saudara, hari ini kita beribadah kepada Yesus. Kita kan nyembah Yesus. Kenapa? Karena kita tahu Yesus juru selamat kita. Setuju nggak? Tapi keselamatan bukan diciptakan untuk kita. Tahu nggak sih? Keselamatan nggak diciptakan untuk kita. Tetapi keselamatan terjadi karena Yesus berjalan menuju Bukit Golgota. Kebayang kalau Yesus tiba-tiba jadi takut hari itu. Takut disalib, dia mundur kabur. Hari ini nggak ada gereja. Hari ini ada keselamatan. Tapi Yesus memilih untuk tidak takut, tapi tetap berjalan sampai selesai di Bukit Golgota. Amin. Itu sebabnya sebentar kita terima sakramen perjamuan kudus. Karena Yesus sudah berjalan sampai mati di kayu salib. Akhirnya melalui kematiannya, di situ ada kebangkitannya. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada salibnya, kita akan menerima kekuatannya. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui dia, melalui salib. Prinsip. Kalau saudara, perhatikan sebelum saya tutup. Kalau saudara memilih untuk tetap memegang prinsip kebenaran dan melakukannya, itu adalah salah satu kunci untuk hidup kita tidak menyesal. Katakan amin. Banyak orang bilang gini, Pastor tolong doain saya dong. Badan saya lagi gak enak banget nih. Saya harap ada kesembuhan.
Tiba-tiba temannya di sebelah katakan, iyalah pastor, gimana dia nggak sakit? Dia makannya gila sih, nggak dijaga. Pantesan. Saudara mau jungkir balik ke doa. Kalau saudara makan minumnya nggak benar, pasti bakal sakit. Hanya masalah waktu. Kenapa? Prinsip yang benar dilanggar. Pastor, boleh doa nggak pastor? Kenapa? Ini pastor, saya lagi ada masalah finansial. Tapi kamu punya pekerjaan nggak? Ya punya pastor, tadi masalahnya saya kekurangan terus. Teman-temannya sepakat. Ya iyalah lu belanja terus. Oh pantas. mau kita punya income berapa banyak, tapi kalau prinsip keuangan kita, mengatur keuangan kita salah, pasti kita ketemu problem. Setuju nggak? Kadang-kadang masalahnya bukan masalahnya itu sendiri, tetapi prinsip yang salah. Semua orang yang tersesat di jalan pasti perlu solusi, tapi saudara nggak akan pernah tanya, saya salah jalan ya, kasih saya solusi dong. Tapi saudara akan bertanya kepada orang yang tahu jalan, lewatnya mana? Tunjukin dong jalan yang benar dong, saya pengen tahu jalan. Yang kedua, faith katalis yang kita perlu adalah direction, arah. Not hanya prinsip, tapi direction, not intention. Kebanyakan kita sampai hari ini, kita perlu belajar memang. Karena sifat alami kita terlalu sibuk dengan hal intention, hal-hal yang menjadi perhatian kita, cita-cita kita, karir kita, pasangan, semuanya itu yang masih kita kejar. Tapi kita lupa bahwa sumber semua yang menjadi intention kita hanya ada di dalam Kristus itu sendiri, hanya ada di dalam kebenaran itu. Bahasa sederhananya begini, kalau sepanjang bulan Juni kebenaran Tuhan dan keinginan Tuhan kita izinkan menguasai kita, maka sore ini kadang-kadang kalau Tuhan memberi lebih dari yang saudara minta, bahkan saudara doakan. Sebab dia tahu persis, kalau misalkan dia tahu Ben, kesian dia sendiri nih, dia perlu pasangan nih, maka dikasih, kemungkinan besar dikasih bisa. Lexi dia walaupun skateboarding terus dan lain-lain, tapi dia punya pekerjaan dia baik, dia disiplin di pekerjaan. Wah, dia tahu persis kebutuhannya Lexi nggak akan dibiarkan kekurangan. Karena apa? Tujuannya Tuhan cuma satu kok. Bagaimana waktu orang melihat hidup kita, orang katakan, pantesan ibadahnya benar. Ternyata Tuhan yang hidup. Mau dong gue kenal Tuhan. Mau dong gue ikut ke sirkus. Amin. Kalau apapun keperluannya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tahu persis kerinduan hatinya, pekerjaannya. Mungkin dia mundur dari satu, dia masuk, dia kerjakan yang Tuhan tahu persis. Kalau saudara izinkan kebenaran itu, direction, arah yang benar, bukan hanya intention, bukan hanya perhatian. Ernest, mungkin Ernest, Tuhan lihat, dia sober nih, udah sekian tahun nih. Mungkin hidupnya, mungkin, ini normalnya bagus nih, bertahan cukup lama nih. Terus tiba-tiba dia berdoa, Tuhan, ayo udah bertahan cukup lama, tapi kering juga kalau nggak ada pasangan. Itu sebabnya kayak lu ngobrol-ngobrol sama Ernest, tapi gue rasa gak kering-kering banget. Kayaknya gue tahu Tuhan juga tahu yang sama tentang lo nih. Gak basah lembab. Perlu dikeringin kayak. Jadi sama semua, kita semua sama kok. Itu alami kita kok. Kita alami kita terlalu sibuk, bahkan terlalu fokus dengan kejiwaan kita. Itu perasaan, emosi, kebutuhan, lain-lain. Tapi kita lupa, kalau kita ada hari ini 2 Juni 2013, kita bangun dari tempat tidur kita. Karena Roh Tuhanlah yang menghidupi kita. Ayat terakhir pada malam ini, Roma 8 ayat 10, dan saya mengundang seluruh tim penyembah Tuhan.